Coba siap pimpin doa kita untuk hari ini. Yuk. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agama dan sejarah kita masing-masing. Doa mulai. Sering-sering mengucapkan salam. Salam itu kan kita mendoakan orang lain ya kan? Iya. Oke, Nika hari ini siapa aja yang hadir Nika? Kayaknya ada banyak yang hadir ya. Ada beberapa orang yang hadir ya. Galang mana nih Galang? Oh Galang lagi ada kegiatan OSIS. Yang Usmilam juga nggak ada nih. Gimana nih Lam? Dia gladi bersih. Oke, karena kita pada punya kegiatan ya, pada rekod ada acara bentar lagi. Terus siapa lagi? Sabrina apa kabarnya? Oh Sabrina sakit. Udah ditanya kabarnya gimana sakitnya? Gimana? Katanya sakit atau dia males nih? Waduh, jangan males-males sekolah ya. Ya, kalau males-males sekolah gimana kira-kira? Kalau males-males sekolah bisa nggak kira-kira kayak ilmu itu tiba-tiba ada di kita tanpa belajar gitu? Nggak bisa ya? Bisa, Bu. Kayaknya nggak bisa. Oke, biar kita semangat hari ini, enaknya kita senam dulu, senam otak, biar supaya lebih semangat juga. Ya, mau nggak senam? Senam otak? Mau. Kok gini doang? Mau. Ayo, yuk excited yuk. Dedes bisa nggak pimpin senam kita hari ini? Bisa. Ayo Ananda. Ananda semuanya berdiri. Yuk, semuanya. Now we're going to do some brain gym. Put one hand on your tummy button and the other hand rubs your brain buttons. Satu tangannya di mulut, satu di leher. When you rub your brain Ini buttons, mengajarkan kita it untuk fokus. helps your brains to talk. Gently rock them on the side to side, side to side. Now keep one hand on your tummy button and the other hand rubs your buttons. When you rub your buttons, it helps your brains to talk. Gently roll your lips while your eyes unfold the walk up and down, up and down. Now can I roll both your legs? When your fingers unroll your ears, without your ears and here. From the top down to the bottom, you face the sounds of here, right and here, nice to hear. Now stand up and you reach across the floor. Move your arms, touch your knee, and wherever they go. Legs are arching up and down, cross roll nice and slow. Move your arms, touch your knee, and wherever they go. Legs are arching up and down, cross roll nice and slow. Now go to sit down and watch one leg over the other. Press your arms and hit them flat. Link your fingers round and walk. This is the no. Almost like we're doing fine. Almost like we're doing fine. Uncross your legs, like it. Uncross your arms and put your fingers together. Touch each one. All up and we're doing fine. All up and we're doing fine. Gerakan tadi itu adalah gerakan senam otak di mana mengajarkan kita untuk rileks dalam belajar, terus kemudian kita untuk belajar fokus. Nah sebelum itu Ananda semua calon-calon orang sukses, calon tadi, calon-calon orang sukses. Bisa nggak sih kesuksesan itu diraih dengan cara melompat dan langsung sukses aja? Pasti harus ada tangga-tangganya untuk menuju ke sana. Prosesnya, dan ini kalian berada di dalam satu stepnya, satu prosesnya, meskipun banyak nanti di kedepannya step-step lainnya lagi. Nah, oleh sebab itu satu step jalani semaksimal mungkin sampai ke tujuan yang ingin kalian dapat. Oke, nah hari ini kita bakal membahas tentang apa? Tentang sistem pemungutan pajak. Iya, tentang sistem pemungutan pajak. Sebelum sampai situ, kita bakalan nge-review minggu lalu kita belajar apa sih? Oke, belajar apa? Pajak bumi bangunan. Iya, minggu lalu kita udah belajar pajak bumi bangunan. Sebelumnya lagi pajak apa? Iya, pajak penghasilan. Oke, coba siapa yang bisa nge-review materi di sebelumnya?
dari bangunan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini. Itu saja dikatakan atas kepemilikan ataupun memanfaatkan suatu wilayah, baik itu tanah maupun siapa sih objeknya? Ya, tanah yang dimanfaatkan atau tanah yang dimiliki atau bangunan dan sejenis. Terus kemudian siapa sih subjeknya? Orang ataupun individu, siapa yang memanfaatkan dan siapa yang memilikinya. Oke, itu sih hari ini ataupun yang harus kalian capai pada pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu menganalisis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Terus kemudian kalian harus mampu menganalisis alur administrasi perpajakan di Indonesia serta menganalisis tantangan-tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Oke. Siapa sih yang menghitung yang memungut pajak kita? Siapa coba? Kamu nanya. Siapa yang memungut pajak kita? Kan banyak jenis macam pajak, ya kan? Tapi siapa yang memungut pajak kita siapa? Kata gini, orang pemerintah ada badannya, ya kan? Ada tugasnya. Siapa itu direktur apa? Oke. Katanya siapa sih yang menghitung pajak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, sini aku jawab ya. Oke, ternyata katanya di negara kita ini ada berbagai jenis pajak. Coba siapa yang bisa kasih contoh apa pajak-pajak yang ada di sekitar yang ada di negara kita? Iya, pajak penghasilan, terus? Iya, terus? Iya, pajak pertama nilai lagi. Pajak kendaraan apa lagi? Atas barang mewah. Terus pajak luar negeri, ya. Terus kemudian katanya ternyata tidak semua dilakukan oleh si petugas pajak yang hitungnya. Ada 3 sistem. Ternyata ada 3 sistem dalam perhitungan dan pemungutan pajak sesuai sama jenis-jenisnya. Yuk, supaya lebih kenal, kita tonton video berikut. Pagi ini, aku akan berkunjung ke kantor pelayanan pajak terdekat dari rumahku. Iya, karena aku merupakan salah satu wajib pajak, aku harus tahu bagaimana cara pembayaran pajak itu. Selain itu, aku juga tahu mengenai pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Secara umum, pemungutan pajak itu dikenal dengan sistem. Ada sistem yang namanya official estimate system. Contohnya nih, kamu tahu pajak pembangunan. Nah, cuma pajak pembangunan ini sudah dilakukan oleh pemerintah atau petugas pemungkus pajak yang sudah ditetapkan dengan sebagai penerapan pajak. Sehingga wajib pajak tidak membayarkan sesuai dengan ketentuan secara pajak tersebut. Kemudian ada soal assessment system, di mana sistem ini memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada wajib pajak untuk mengirim menentukan misalnya pajak, melaporkan dan membayarkan sendiri. Contohnya nih, pajak penghasilan atau PPh, plus pajak nilai atau PPN, dan pajak penjualan mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir ada sistem yang namanya mid system, di mana sistem pembayaran ini memberi pajak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan pajak yang tentang online pajak. Contohnya berupa pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Nah, setelah tahu apa saja sistem pemungutan, kali ini aku memberitahu bagaimana alur pembayaran pajak di Indonesia. Pertama-tama wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pajak atau NPWP secara langsung dengan pelayanan pajak atau KPWP atau sebagai secara online. Setelah terdaftar, wajib pajak harus menunjukkan pajak yang ditetapkan atas dasar itu ke pajak bayarnya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau pos dengan menggunakan surat pajak atau SSP. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPG dan melaporkannya secara langsung ke pelayanan pajak atau KPWP atau juga menggunakan surat pajak atau SPP. Nomor 3 dan SPE-nya. Alur terakhir pembayaran pajak yaitu wajib pajak akan mendapatkan penerima penyampaian SPP. For information, ketentuan pajak itu diatur dalam Undang-Undang Ketentuan dan Acara Perpajakan atau KUHP dan ketentuan lainnya diatur dalam Undang-Undang Pajak maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, demikian alur pembayaran pajak yang aku lakukan. Jika kamu ingin membayar pajak, jangan lupa pahami alur pembayaran ini ya. Selamat bermanfaat. Sampai jumpa. Tonton videonya? Sudah. Ternyata ada berapa sistem pemungutan pajak Indonesia? Ada 3. Yang pertama apa? Official assessment system. Coba, my love, kalau misalnya assessment system itu gimana? Yang merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak utang pada fiskus atau aparat perpajakan. Iya. Jadi kalau misalnya official assessment system itu ternyata sistem pemungutan pajak ataupun siapa yang menghitung, ya wewenangnya itu diserahkan pada siapa? Direktur apa? Pajak atau si petugas pajak. Ya, oke. Yang kedua itu berarti apa? Iya, self assessment system. Coba tanpa ibu tunjuk, siapa yang menjelaskan apa itu self assessment system? Oke, Kak.
yang mana itu wewenangnya punya pemerintah daerah, itu jadi sumber pendapatan daerah. Sering kan kita tiap tahun bayar pajak BPKB gitu ya, pajak BPKB, pajak plat motor, ya itu kemana urusannya di jalan Wahidin ya, jalan Wahidin itu Samsat, kalau mau itu berupa pajak kendaraan petugasnya. Itu dia. Ada lagi mau ditanya? Nggak ada? Oke. Nah sekarang ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja yang bakalan dikerjakan setiap kelompok kalian. Nah, LKPD di sini yang diminta adalah kalian cari sebuah artikel tentang permasalahan dalam pemungutan pajak di suatu wilayah. Terus kemudian kan kita tahu negara kita ini sumber terbesarnya itu adalah pajak, ya nggak? Sumber pendapatan terbesarnya adalah pajak. Tetapi ternyata terkadang pemungutannya itu tidak sesuai target. Berarti di dalam lapangan kan terjadi masalah, ya nggak? Terjadi masalah-masalah. Nah, yang ibu minta proyeknya adalah kalian buat poster ajakan masyarakat supaya sadar akan pajak. Boleh gunakan aplikasi apapun. Kan sekarang kalian tuh lebih banyak tahu tuh aplikasi edit lebih daripada saya. Ada Canva, ada apa lagi? Insun, ada MyPoster, apa lagi? KineMaster bukan video ya, video. Ya pokoknya boleh gunakan aplikasi apapun, bisa? Ibu kasih waktu editnya itu hanya sedikit, jadi cepat kerjain. Bagi tugas, ya? Oke, sekarang kerjakan. Tadi kelompok ini duluan. Yuk kelompok ini presentasi. Kelompok berapa, Vin? Dua. Kelompoknya apa, Vin? Defisit. Defisit. Oke, defisit. Yuk, Vin. Presentasi. Oke, semuanya give your attention, kasih perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjawab pertanyaan yang Ibu suruh, yaitu carilah sebuah informasi tentang tantangan pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan kemudian dipresentasikan. Kami sudah dapat artikelnya yang akan dibacakan oleh Nadia. Dari artikel yang telah kami temui dengan judul Stasiun Peradangan. Daerah ini masih punya masalah dalam pemungutan pajak dari web resmi BPPC. Setelah kami baca dan analisis tentang artikel ini, wilayah yang dimaksud adalah Provinsi Sumatera Utara. Pemungutan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara masih menemui beberapa permasalahan meskipun target penerimaannya mencapai 200,09% dari target 2018. Menurut Kepala Laboratorium Perpajakan, Sumatera Utara memiliki potensi pajak tinggi, tetapi target penerimaan dan realisasinya masih fluktuatif, dalam arti naik turun dan terdapat permasalahan terkait dengan penetapan target. Pada intinya, dari sisi pajak provinsi, lingkup permasalahannya ada pada penegak hukum pajak yang masih lemah. Selain itu, pemeriksaan dan penagih pajak juga belum dilaksanakan secara koordinir dan konsisten. Berdasarkan artikel ini juga, kami menemui ternyata Provinsi Sumut masih terdapat piutang bersisa senilai 1,5 triliun yang belum tertagih dan beberapa permasalahan lainnya yang berkaitan dengan penugasan dalam pemungutan pajak. Baik, itulah artikel yang kami dapatkan. Apabila ada kelompok lain yang merasa kurang atau bertanya, kami silakan. Saya mengenai dari kelompok 1 menjadi berdasarkan pemaparan kalian tadi mengatakan ternyata banyak permasalahan dalam pemungutan pajak di Provinsi Sumatera Utara dan bahkan ada sekian triliunan yang belum tertagih. Bagaimana peranan individu wajib pajak sendiri dalam hal ini? Kalau menurut saya, permasalahan ini bukan saja terkait dengan petugas pajak yang tidak mencapai target, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat kita untuk membayar pajak, kurang edukasi dan sosialisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami setuju dengan pernyataan kelompok kalian, karena menurut kami pun permasalahan ini juga terjadi kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Terkadang penolakan, menghindari untuk membayar pajak, dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pajak untuk keberlangsungan negara dan daerah. Berkaitan dengan tugas selanjutnya, yaitu proyek membuat poster, maka kami memunculkan poster ajakan kami kepada masyarakat untuk membayar pajak. Melalui poster ini, kita memberikan gambaran kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dan pentingnya pajak. Nah, kami akan meluncurkan poster kami. Sabar. Oke, ini adalah bentuk poster yang dibuat dari kelompok 2. Coba jelasin kelompok 2. Ini kami membuat poster tentang ini untuk mengajak masyarakat umum pentingnya pajak itu apa sih harus sadar, karena kebanyakan orang-orang nggak sadar untuk membayar pajak, dan kita tuh harus bangga bayar pajak karena memang pajak itulah penghasilan yang kita dapat itu harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Berarti kita harus bangga karena ternyata kita tuh punya kontribusi terhadap pembangunan negara, ya nggak? Ya. Menurut kalian bagus nggak posternya? Bagus ya. Nah, tulisannya jelas. Terus di situ juga ada. Saya suka ada bahasa bangganya. Berarti di situ ada apresiasi nggak sih? Ya kan? Ada rasa apresiasi, bangga bayar pajak. Oke, good. Terus kemudian di situ ada jelasin peranan pajak untuk negara. Yang pertama ada untuk meningkatkan investasi dalam negeri, ya benar. Meningkatkan investasi, meningkatkan penempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial. Jadi supaya negara kita juga banyak aksinya dan lain-lain sebagainya, pentingnya kita sebagai warga negara akan sadar pak pajak. Oke, beri applause untuk Oke, silakan duduk kembali Anda. Ya, tadi menarik artikel yang diambil oleh kelompok 2 yang mengatakan bahwa ternyata provinsi mana tadi? Sumatera
belum terkutip, berarti ada letak permasalahan-permasalahan dalam sistem pemungutan pajaknya itu sendiri. Tidak hanya kita tidak boleh hanya menyalahkan tugas, tapi bisa jadi kita selaku individunya juga secara tidak langsung maupun langsung melakukan penolakan dan lain-lain sebagai macamnya untuk supaya tidak membayar pajak atau tadi tidak melaporkan harta benda yang kita miliki dan lain sebagainya. Itu dia. Oke, bagus ya. Kelompok lainnya next time berhubung timer next time kita bakalan presentasi lagi ya untuk kelompok 1, 3, 4 dan 5. Bisa? Bisa. Oke, posternya udah masuk tadi Bu cek ke saya. Presentasinya next time. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oh, Evan. Oke. Jadi Evan. Iya, meskipun Evan tinggi ya. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai sistem pemungutan pajak, di mana sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama ada self assessment system atau perhitungan pada diri sendiri, yang kedua official assessment system atau perhitungan pajak oleh petugas, dan terakhir adalah withholding assessment system atau perhitungan pajak oleh pihak ketiga. Untuk alur administrasi pajak di Indonesia sendiri tertuang pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, antara lain tata pendaftaran, tata cara penghapusan, tata cara pembayaran, dan tata cara pemberatan. Terima kasih ya Pak. Kamu belajar mengenai sistem pemungutan pajak. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama official assessment system, yang kedua self assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Pihak ketiga. Oke. Untuk di pertemuan selanjutnya kita masuk materi bab baru yaitu mengenai pendapatan nasional. Ibu minta dibaca bukunya mengenai pendapatan nasional. Nah, ini tugas minggu depan di materi Ibu bilang berapa pendapatan nasional ya? Yeah. Sorry, bukan pendapatan nasional. Perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional kita bahas mengenai perdagangan internasional. Yang harus kalian lakukan adalah bahwa benda, suatu barang, apapun itu yang berasal dari luar negeri. Wow. Ya banyak kan? Contohnya Pak, Samyang yang paling sering, ya kan? Iya, sebenarnya tiap hari dibawa HP Xiaomi kata Raka, bener, dan lain sebagainya macamnya. Bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu bisa saya tutup ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya doa dulu sebelumnya. Saya mau Ralfi yuk. Iya dong. Mengenai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.